Kita adalah generasi yang sebenarnya lahir di dunia yang sangat cepat berubahnya. Sebenarnya mirip sama generasi anak tahun 1900-an. Di saat itu pertumbuhan teknologi itu cepat sekali gitu. Banyak sekali penemuan-penemuan baru yang dunia itu berubah dan bergeraknya sangat cepat. Bahkan ini kayaknya gue pribadi doang ya. Apa hal yang gue pelajari misal di 2025, banyak di 2026 itu udah nggak bisa dipakai mental model yang sama gitu. Framework pikiran yang gue punya di 2025, gue terapkan di 2026, ini udah berubah lagi dunianya. Mungkin di generasi kita-kita ini ya, lu pada di sana mungkin ada yang baru mulai ya masuk ke dalam dunia kerja, ada yang udah juga 3 tahun mungkin ya untuk Gen Z yang di atas gue. Udah ada yang mungkin beberapa tahun bekerja di perusahaan. Kalian mungkin ngerasa apakah cuman ini gitu loh hidupnya. Ketika kalian cuman bangun ya, kalian berangkat ke kerja, kalian clock in di situ, kalian ikutin jamnya, ikutin bos kalian dan kalian pulang. Lalu itu semua ulang lagi ya, bangun lagi, macet lagi, datang lagi. Dan itu semua kalian lakuin tanpa kepastian nih, apakah pekerjaan yang gue punya, misalnya pekerjaan di belakang komputer gue ini bakal digantiin gak nih ke depannya. Dan ini menurut gue ya, generasi lu semua juga ya, itu adalah generasi yang paling banyak distraksi ya. Kita lihat berita sampah itu seliweran di mana-mana, konten tidak mengedukasi itu ada di mana-mana. Jadi karena apalagi nih ke depannya ini menurut gua ya, misinformasi, berita hoax, berita sampah ini akan makin banyak. Kenapa? Karena adanya AI. Jadi ibaratnya orang di pinggir jalan sekarang itu bisa bikin gitu berita. Ketika itu terjadi, apa yang terjadi adalah atensi manusia ini kan limited ya. Kita sebagai manusia cuma punya 24 jam dalam waktu sehari, itu nggak bisa ditambah. Sedangkan ketika kontennya itu makin banyak ya, AI-nya itu makin banyak, konten yang dibikin sama AI itu makin banyak. Akibatnya apa yang terjadi di sini? Kita kan ngelihat terlalu banyak gitu loh. Kontennya infinity jadinya. Dan menurutku Gen Z itu bukan generasi yang bodoh atau bukan generasi yang kurang kreativitas. Ini dari observasi gue ya, at least yang gue lihat ya, mungkin dari fenomena di apa yang gue lihat di depan kepala gue sendiri ya kan, gue punya beberapa perusahaan juga yang hiring banyak orang gitu. Salah satu portfolio company gue ada yang karyawannya sampai ribuan kan, 4.000, 5.000. Jadi kita perhatikan gitu loh, oh perbedaannya apa sih nih antara Gen Z dan generasi yang lain. Tapi di sini kita bisa lihat dengan detail gitu. Gen Z itu orangnya sebenarnya ambisius ya, jadi mimpi mereka banyak. Cuma mereka pemalas ya. Mereka hidup di era yang informasinya paling banyak. Cuma mereka orang yang ironinya ya, mereka yang paling terdistraksi. Gak pernah nih dalam sejarah manusia ya, lu tinggal buka akses seperti ini. Kan gue selalu cerita sama lu semua, di saat awal gue mulai ya, ketika gue mulai umur 15 tahun, gue mulai 16 tahun, itu ketika gue mau cari informasi, gue harus digest dari buku. Ya, dan gue harus melatih yang namanya kesabaran dalam membaca buku. Jadi misalnya gue beli buku investasi nih, walaupun mungkin gue udah tahu 80%, tapi gue cuma untuk cari 20-nya aja itu gue mesti baca lagi tuh 400 halaman. Ya. Walaupun kadang gue baca kayak gue udah tahu, masih ada yang kayak kesel gitu karena saya udah tahu, itu gue biasa gue catat, gue jadi notes. Jadi gue belajar untuk gue sabar dalam mengolah informasi. Tapi sekarang ini gampang sekali gitu. Buat kalian yang masih mungkin 20 tahun, 19 tahun sekarang, itu gampang sekali. Di setiap generasi ya, ini gue gak cuma ngomong Gen Z. Setiap generasi itu cuma ada 2 tipe orang ya. Orang yang mau jadi produsen sama orang yang mau jadi konsumen. Nah ini lu sendiri tinggal pilih lu mau jadi mana. Lu mau jadi produsen, lu mau bikin, lu mau jadi kreator gitu kan. Lu mau jadi builder, lu mau bikin sebuah company, lu mau bikin sebuah perusahaan. Atau lu cuma mau jadi konsumen gitu. Yang konsumen ini kerjanya ngapain? Cuma check out di Shopee ya kan. Bayarnya juga pakai pay later ya. Walaupun gak punya kerjaan. Terus akhirnya minjem duit kesana kesini, gali lubang tutup lubang. Dia ngerasa dia bisa layak gitu mendapatkan apa yang dia sebenarnya nggak mampu. Nah ini adalah budaya konsumerisme yang diturunkan gitu loh dari beberapa generasi sebelumnya. Akibatnya kenanya di mana? Kenanya di Gen Z. Mereka yang paling banyak gengsi, ya kan? Mereka yang mau terlihat paling wow, tapi padahal tidak ada isinya. Ya isinya kosong. Dan memang gue percaya cara kerja dunia itu akan seperti itu. Dan konsumen ini akan selamanya, ya. Kalau dia nggak ubah mindset di kepalanya, dia cuma jadi konsumen terus, apa yang terjadi? Dia akan cuma jadi penonton. Setiap era itu dibangun sama generasi yang baru, ya. Generasi yang punya semangat. Dan di sini kalau kita mau lihat negara Indonesia di negara yang maju, kita lihat Gen Z itu jumlahnya besar sekali, ya. Ini demografi paling besar kita sekarang, 74,9 juta penduduk, ya Gen Z. Karena kita bisa bedain
mana yang bisa produksi sama mana yang konsumsi dari kalian yang nonton ini sekarang. Dari yang nonton ini, beberapa dari kalian pasti ada yang sebenarnya udah produksi. Ya, kalian udah coba jualan, kalian udah coba bikin sebuah produk, kalian udah mikir coba bikin sebuah jasa. Walaupun mungkin belum jadi perusahaannya, mungkin perusahaannya belum besar banget gitu. Tapi kalian mulai, ada yang bahkan di sini udah Gen Z tapi udah punya beberapa orang ya, udah bikin lapangan pekerjaan untuk orang banyak, udah bantu putar roda ekonomi. Tapi di satu sisi ada juga Gen Z yang cuman ibaratnya nonton Netflix. Jadi dia tidur ya, dia bangun pagi, dia nonton Netflix gitu kan. Dia nggak kerja, nggak ngapa-ngapain gitu. Bahkan untuk yang beruntung masih di kelas menengah, masih minta duit dari orang tuanya. Tapi gue kasih tahu ini demografinya sebentar lagi akan hilang. Kenapa? Karena dunia itu bekerja dengan cara yang sangat unik. Dan ini adalah fenomena yang sedang gue lihat sekarang terjadi di depan mata kita semua. Jadi jangan kira lu kelas menengah lu adalah orang yang nyaman. Tidak ya. Jadi dari dulu selalu ada dua kelas di dalam dunia ini. Ada kelas para elit dan ada kelas kita, rakyat jelata. Even gue tuh masih kehitungnya rakyat gitu loh. Zaman dulu tuh apa sih? Ada bangsawan ya. Ada bangsawan, ada kaum petani. Ketika ada bangsawan dan ada kaum petani, bangsawan ini nggak suka kaum petani ini bisa punya hidup yang seperti bangsawan ini, ya. Ini gue kalau misal di dunia ini ya, ini gue masih petani juga. Even sekarang ini gue masih kaum petani nih. Ketika petani, tapi gue petani yang punya lumbung padi besar, gitu. Kalian tuh petani-petani yang masih nyangkul. Dan ada beberapa orang yang lumbung padinya bahkan petani lebih besar lagi. Ya, tapi mereka bukan bangsawan dan mereka nggak akan pernah bisa jadi bangsawan. Nah, apa yang terjadi? Ketika petaninya udah mulai banyak nih, yang ibaratnya nih punya lumbung padi yang besar. Bangsawan zaman dulu untuk bikin petaninya kerja, kalau nggak kerja, nggak maco lagi, lumbung padi dibakar. Dan menurut gue ini kenapa adanya siklus ekonomi, karena mereka perlu bakar lumbung padinya. Ya, jadi kalau kalian perhatiin 2008, ya kan di Amerika lumbung padi dibakarin. Jadi orang bikin duit dari financial market nih, oke, financial crash. Orang punya lumbung padi besar nih, contohnya yang buka-buka restoran tahun 2020, ya kan, restoran seafood besar-besar segala macam, lumbung padinya mulai banyak dibakar COVID. Dan menurut gue ini ketika kalian bisa lihat ya, misalnya pasar secara global, oh udah mahal harganya, mereka akan bakar lagi lumbung padinya. 2030 menurut gue lumbung padinya dibakar lagi. Dan ini udah kelihatan kan, ada perang-perang seperti ini. Ini sistematis gitu. Memang dunia itu cara bekerjanya begitu. Jadi kalian jangan kira lu di kelas menengah, lu cuma nonton Netflix, ya kan, lu scrolling TikTok, lu ngerasa oke, gue pengen bikin bisnis gitu kan, nggak pernah kesampaian, cuma sampai dia bikin PT doang. Terus lu bakal jadi seseorang. Enggak gitu. Yang ada lumbung padi lu, lumbung padi orang tua lu tuh bakal dibakar. Karena bisnis yang lu kira aman gitu kan, misalnya bisnis distribusi orang tua lu ini aman gitu. Enggak aman zaman sekarang ya. Karena teknologi sangat cepat berubah. Pekerjaan yang lu kira aman di depan komputer, ini mungkin 3 tahun lagi, 5 tahun lagi udah nggak ada. Karena semuanya bisa diotomatisasi sekarang. Cara bikin seorang budak itu lebih nurut tuh gimana? Kalau lu rantai mereka ngerasa mereka nggak punya kebebasan. Tapi caranya adalah lu kasih sedikit harapan kebebasan. Jadi lu bilang lu bebas untuk pilih apa yang lu mau. Lu bisa pilih rumah subsidi mana yang lu mau, lu bisa pilih mana mobil jelek yang lu mau, atau motor yang jelek yang lu mau, cuman lu harus kerja seumur hidup sama gua. Itu adalah perbudakan level paling tinggi, yaitu perbudakan yang tidak terlihat sebagai perbudakan. Nah, untuk budak-budak ini kerja, mereka perlu labornya, mereka perlu energi pekerjaan mereka. Nah, ketika ini udah gak dibutuhkan lagi, ya, nah itu gua nggak tahu tuh dunia akan jadi seperti apa. Jadi untuk kalian yang nanti ke depannya bisa jadi produsen 10-15 tahun lagi, kalian yang akan megang gitu loh roda ekonomi Indonesia. Kalian yang akan pegang negara ini. Gue ngomong sebagai generasi yang sama ya. Gue pernah ada di posisi kalian. Gue pernah ada di posisi ketika gue masih waktu awal banget mulai ya, 15 tahun, gue 16 tahun. Itu gue bingung gitu kan. Gue bingung. Tapi yang gue lakukan adalah aksi dulu. Ya, gue nggak tahu apakah produk gue akan laku ya. Gue bahkan pernah jualan beberapa produk gitu yang nggak laku gitu. Gue coba ngambil dari luar negeri, gue jualin di sini. Gue pernah ada di fase gue bingung gitu. Gue mau ngapain, berhasil juga belum. Tapi yang penting gue coba dulu. Kenapa? Karena skillnya akhirnya numpuk ya. Dari skill bikin toko gimana. Yang akhirnya ya secara lucunya kepake gitu kan. Waktu itu kita cepat bikin buku juga. Skillnya kepake gitu. Karena gue dulu pernah punya toko gitu. Gue juga belajar gitu kan ketika bikin perusahaan besar pertama. Ya kan, karyawan 100-an pertama. Itu gue ngerasa waktu itu mismanage gitu. Mismanage company ya kan, gue 19 tahun 20 tahun punya karyawan 100 lebih, gak punya kapasitas yang mumpuni dalam segi operasional dan juga manajerial. Gue mulai tuh sama kayak kalian ya, gue mulai tanpa koneksi ya. Gue bukan anak dari konglomerat, gue kaum petani persis. Gue nyangkul gitu loh, naik motor nyangkul ibaratnya. Gue itu bukan berasal dari bangsawan ya. Gue bukan berasal dari kaum konglomerat. Gue gak dibukain jalur koneksi siapapun sama orang tua gue. Nah tapi gue cuma punya 2 ya.
karakter trait yang mungkin gue bisa sharingkan ke kalian dan kalian bisa tiru. Ya, lu semua bisa tiru karakter ini. Berani untuk kerja keras lebih dari semua orang. Gitu. Mungkin ada yang lebih pintar, mungkin ada yang lebih rajin, ya kan? Gitu. Cuma kalau kerja keras mungkin nggak ada yang bisa kalahin. Nah, kerja keras ini akhirnya bikin persistence gitu. Ketika lu bekerja, ya kan? Sekarang misalnya gue bekerja dalam waktu 30 menit. Jadi kerja itu sebenarnya repetitif. Seperti sebuah skill. Kalau kalian pernah tahu teori 10.000 jam, lu 10.000 jam akan tambah jago. Kerja itu juga seperti itu. Kalau zaman dulu gue kerjanya 10 jam untuk ngasilin output sekian, output X misalnya. 10 jam untuk output X. Sekarang gue cuma perlu kerja mungkin 30 menit untuk output X. Karena gue makin jago kerjanya, makin fokus kerjanya, karena kerjanya udah lama. Jadi cara lu untuk jadi jago di semua bidang adalah untuk tadi, kerja keras. Orang lihat misal 3.000 shot yang dilakukan Stephen Curry. Oh, itu banyak sekali gitu. Dia bisa misalnya 3 point gitu. Cuman dari misalnya 3.000 shot yang dia lakukan, berapa banyak dia lakukan sehari? Kalau sehari dia bikin 500 tuh seperti apa? Ya, berapa juta tembakan yang dia lakukan kering itu cuma untuk dapetin 3.000, ya. Yang di akhirnya lakukan di lapangan benar, ditonton banyak orang. Tapi orang itu selalu seperti itu. Mereka cuma lihat 3.000-nya. Sama seperti gue. Mungkin dalam pekerjaan gue itu udah ada jam kerja yang fantastis gitu dalam 11 tahun terakhir gue berkarir. Cuman orang akan ngeliatnya cuma 3.000 tembakan shot yang bagus dari jutaan. Gue selalu percaya juga selalu pasti ada jalannya ya. Gimana pun caranya, kalau kita berusaha cukup keras, pasti nanti ujung-ujung kita ketemu jalannya. Karena kerja keras tadi adalah curiosity ya. Keingintahuan gue besar sekali. Gimana caranya gue bisa jadi orang kaya? Apa sih uang itu sebenarnya? Gimana sih cara uang bekerja? Apa sih industri-industri bagus yang misal ke depannya akan berkembang? Dan gitu nggak pernah hilang gitu. Spark curiosity gue itu dari dulu sudah ada. Nah, dari penasaran ini akhirnya ini bisa turun ke ilmu ya. Dengan ilmu yang lu punya itu kan, lu karena lu penasaran lu baca buku. Dengan baca buku lu mendapatkan ilmu. Dengan lu mendapatkan ilmu, lu bisa mendapat judgement yang lebih bagus, keputusan yang lebih bagus, lu jadi orang yang lebih bijaksana ya. Jadi kalau cuman perlu lu nyontek 2 hal dari gue, lu perlu nyontek kerja keras dan lu perlu nyontek untuk jadi orang yang penasaran. Karena nggak perlu orang pintar tuh pasti kalah sama orang yang penasaran. Orang yang penasaran akan gali terus. Gue setiap hari ketika gue melihat sesuatu yang menarik, gue gali terus. Gue terus belajar dan gue terus belajar ya. Tiap hari gue ada buku yang gue baca ya. Bahkan ketika gue ngerasa gue nggak pengen selesaiin bukunya pun gue latih disiplinnya di situ. Oke, udah gue selesai nih 300 buku. Walaupun kayaknya tulisannya agak kurang nih. Dan gue rasa hidup itu butuh yang namanya momentum. Ketika gue mulai ya kan nggak ada momentum tuh awalnya. Jualan barang nggak laku, ganti barang. Oh, akhirnya ketemu momentum pertama. Oh, ada produk yang repeat nih, minyak rambut. Ketemu momentum kedua. Oh, sedotan stainless tuh laku. Ketemu momentum ketiga. Oh, agency itu bagus. Ini akhirnya snowball gitu. Jadi kayak bola salju yang kecil jadi besar. Karena makin susah ya. Ketika lu udah bergerak dengan cepat untuk berhenti itu makin susah. Jadi momentum tuh harus di-keep.